Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah video yang viral terkait seorang kakek usianya 74 tahun menikahi seorang gadis usia 24 tahun atas nama Sheila Arika. Kakek tersebut namanya adalah Tarman. Nah, kan sekarang beredar di masyarakat tuh dua keviralan. Kita pengen cari tahu yang betul yang mana. Apakah betul mas kawinnya itu salah satunya adalah cek senilai 3 miliar rupiah, dan sekarang yang beredar juga bahwa katanya dugaannya cek tersebut adalah palsu, dan dugaannya juga Tarman ini, aku manggilnya kakek atau mbah ya, Mbah Tarman kali ya, itu katanya kabur dan juga ngebawa sepeda motor milik mertuanya. Tapi sudah ada klarifikasi nih teman-teman dari pihak keluarga Sheila Arika apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, ini kronologinya terjadi di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kalau aku lihat dari video yang beredar, yang pertama kali diupload oleh AV Media, ini diuploadnya 8 Oktober 2025. Apakah pernikahannya juga tanggal 8-nya atau di tanggal 7-nya? Kurang lebih adalah antara itu. Nah, sebelum kita bahas kronologi dan detailnya, kita lihat dulu momentum cuplikan pada saat membacakan akad nikah tersebut dan memberikan sejumlah barang-barang yang fantastis buat mas kawin tersebut. Saudara Tarman, Ya, saya nikahkan Sheila Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Wow, Saudara mantap. bayar tunai. saya terima nikahnya Sheila Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Alhamdulillah, sah semuanya. Jadi pernikahannya sudah sah dan kedua belah pihak juga bahagia semuanya. Ya, itulah cinta teman-teman ya. Namanya cinta tuh kadang tidak memandang umur. Oke, banyak yang berspekulasi apakah cinta atau enggak, ya itu urusan masing-masing. Yang penting kan menjalaninya dengan cara yang benar begitu. Nah, terus terkait dengan mahar 3 miliar tersebut, sekarang beredar berita bahwa itu semuanya adalah palsu dan karangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kalau aku lihat di komentar netizen, di TikTok dan media lainnya, banyak yang bilang ke Mbak Selanya ya, mempelai perempuannya, Mbak dicek dulu tuh, ceknya beneran nggak, bisa dicairin atau enggak. Ada sejumlah tetangga, kolega dari mempelai pengantin perempuan yang mengatakan bahwa ini semua itu adalah katanya dugaannya palsu. Misalnya yang aku kutip dari Wong Rutus yang mengaku adalah kerabat atau tetangga dari mempelai pengantin perempuannya. Nah, katanya begini, awalnya itu kejadiannya semuanya itu bermula dari niat baik ya, niatnya baik, kemudian ya sudah terjadilah kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Tetapi banyak tetangga dan juga keluarga dari mempelai pengantin perempuan itu memperingatkan kayaknya ada kecurigaan begitu karena menikah ini menurut Wong Rotus ini kerabat atau tetangganya terlalu cepat dalam memutuskannya. Hanya dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 hari pernikahannya itu langsung diadakan. Wes, artinya hebat juga dong kalau cuman persiapan 3 hari karena pengantinnya juga kelihatan cantik, kelihatan juga mewah. Berarti 3 hari persiapannya kah? I don't know, harus diklarifikasi terkait dengan isu ini. Terus juga terkait dengan sosok yang bernama profil Mbah Tarman ini. Ya udah, menurut keluarga dibilang bahwa di sana dugaan yang beredar bahwa Mbah Tarman ini kabur setelah malam pengantin, katanya 2 hari setelahnya pada saat pihak keluarga perempuan ke bank mau mencairkan cek 3 miliar tersebut ternyata tidak bisa. Nah, kemudian banyak warga berspekulasi dan juga sejumlah orang yang berbicara di TikTok yang mengaku pernah menjadi mantan besannya dari Mbah Tarman ini atas nama Dwi. Katanya bilang begini bahwa dugaan yang Mbah Tarman ini juga sempat terlibat dalam kasus penipuan. Dulu katanya pernah menjual pedang samurai, penipuan hingga miliaran rupiah.
Tapi pedang samurai memang harganya sampai miliaran ya. Mungkin buat orang-orang kolektor bisa aja seperti itu. Sekali lagi harus diklarifikasi apakah benar atau tidak. Terus banyak yang beredar, katanya Mbah Tarman ini adalah seorang pengusaha bus yang sukses di kawasan Jawa Tengah. Ada beberapa sumber, termasuk juga Dwi yang mengaku mantan besannya bilang bahwa Mbah Tarman itu bukanlah seorang pengusaha di bidang bus atau transportasi. Dia adalah hanya seorang petani dan juga supir bus biasa aja. Wong Rutus ini menyatakan bahwa dia supir bus Gunung Mulyo, Wonogiri, Jatiroto. Waduh, tapi kan untuk pernikahan yang kita lihat terjadi di Kabupaten Pacitan ini, at least kalau aku hitung-hitung ya, paling nggak kalau 50 juta atau 100 juta mungkin habis ya untuk biaya resepsi, makan, atau macamnya pasti juga lumayan gede. Terus uangnya dari siapa gitu? Nah, ini juga dikatakan bahwa uang biaya resepsi, terus juga ada amplop di setiap besek yang isinya sekitar 100.000 rupiah, itu adalah yang membiayai dari pihak perempuannya. Dan terkait dengan uang mahar yang 3 miliar rupiah tersebut, itu katanya awalnya bukan 3 miliar sebenarnya. Waktu didaftarkan ke daftar nikah dan rapa ke KUA, mas kawin sebenarnya itu cuma 1 miliar dan juga 1 mobil Toyota Camry. Tetapi 2 hari menjelang akad nikah, itu dirubah. Nah, dirubahnya menjadi 3 miliar dan juga seperangkat alat sholat tersebut. Tetapi untuk mobil Camry tersebut, Toyota, itu tidak dijadikan sebagai mas kawin, tetapi hanya sebagai hadiah saja. Nah, dugaannya banyak yang menyatakan, yang mengaku tetangga, kerabat bahwa mobil Camry tersebut ternyata adalah mobil sewaan. Oke, ini sekarang sudah ada klarifikasi dari kuasa hukum Mbah Tarman dan juga Sela Arika yang bernama Danur Suprapto. Mengatakan bahwa berita yang beredar di masyarakat ini adalah bohong dan mereka itu sekarang sedang menikmati bulan madu. Mereka meminta masyarakat agar lebih bijaksana dalam menanggapi berita yang beredar saat ini. Kami sekarang, menurut Tarman dan juga Sela lewat kuasa hukumnya, hanya ingin hidup tenang tanpa gangguan dalam memulai hidup baru mereka. Walaupun sudah ada klarifikasi seperti ini, masyarakat juga masih kayak percaya nggak percaya. Ada yang percaya, oh berarti betul dong, ada kuasa hukumnya sudah ngomong. Tapi yang nggak percaya, dugaannya banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa jangan-jangan ini karena malu gitu ya, takut, ketahuan, jadi untuk menjaga harga diri dan sebagainya, makanya kayak dirahasiakan seperti itu, dibilang bahwa ini cuma bagian yang sifatnya kayak gosip doang atau hoax doang. Padahal memang kenyataannya seperti itu. Ya sudah, kita lihat nanti buktinya seperti apa. Coba kita simak dulu salah satu video yang cukup viral. Ini dari Wong Rutus yang mengaku terkait dengan hal-hal yang aku sampaikan tadi. Ini salah satu penjelasannya, teman-teman. Piye Mas ceritane iso sampai keblongan kaya ngono kuwi. Ini bolo. Keblongan itu apa sih aku ya? Ya jenenge wong kan ora ngerti ya bolo. Apalagi yo apik, ngomong apik terus akhirnya yo percaya. Walaupun sebenarnya tonggo-tonggo wis ngelik lho masalah Mbah Tarman kuwi. Kuwi dadak lho kali nentok dari pernikahan kuwi. Mendadak piye lho nentok video pernikahannya merencanakannya. Ngomong tonggo-tonggone tapi ora percaya. Ternyata Mbah Tarman kuwi wis pernah kasus juga karena ke penjara. Oh ya? Kasus dodolan pedang apa jenenge? Pedang samurai lho. Oke, dugaannya yang tadi aku ceritakan teman-teman tentang hal-hal tersebut. Tetapi untuk hal tersebut menurut aku juga harus ada alat bukti yang kuat. Beneran nggak bahwa Mbah Tarman ini yang diduga katanya pernah melakukan penipuan, bahkan juga di daerah Wonogiri katanya juga pernah menikahi seorang perempuan, kemudian ditipu juga katanya dengan akan memberikan harta yang sedemikian banyak. Cuma sekali lagi itu jatuhnya adalah dugaan karena siapa tahu aja bahwa sebenarnya uang 3 miliar rupiah itu adalah betulan sudah dicairkan dari pihak keluarganya Sela Arika. Cuma karena banyak masyarakat mungkin ada sebagian yang iri ngelihatnya, waduh beruntung banget sih dapat 3 miliar begitu.
akhirnya terjadilah isu seperti ini. Atau ya sebaliknya, memang yang dugaan beredar di masyarakat itu adalah benar, kemudian diklarifikasi untuk menutupi aib atau seperti apa, ya biarlah waktu yang akan menjawab nanti siapa yang benar di sini. Nah, di bagian berikutnya juga banyak yang bertanya, sebenarnya Mbah Tarman ini berasal dari mana sih? Kalau aku lihat dari beberapa sumber, Mbah Tarman ini berasal dari Wonogiri atau dari Karanganyar. Sama-sama di Jawa Tengah, tetapi bingung nih, kalau di Wonogiri, karena kan beliau juga sudah sepuh ya, kita nggak tahu beneran gak nih sudah menikahnya sekali, dua kali, atau beberapa kali, siapa tahu aja memang betul pernah tinggal di Karanganyar, dugaannya dengan istri yang ini, atau bahkan mantannya, atau Wonogiri juga pernah tinggal dengan mantan ataupun juga istri yang lain saat itu. Tetapi secara pribadi ya, kalau aku melihat dari keviralan berita ini, apakah ini pure beneran ataukah ini ada indikasi kebohongan dari uang 3 miliar rupiah tersebut lewat cek? Menurut aku sih kalau aku ngelihat ceknya memang agak unik teman-teman. Apalagi juga aneh ya, biasanya kan pada saat ada mas kawin begitu kita pakai uangnya tuh tunai ya. Tapi ini kok pakai cek? Kenapa nggak pakai transfer aja? Oke, sekarang saya transfer e-banking nggak bisa juga sih. Kalau 3 miliar nggak bisa ya. Yang prioritas aja untuk transfer e-banking itu maksimal kalau nggak salah 500 juta ya dalam sehari. Jadi kalau 3 miliar harusnya pakai uang cash. Plus kecurigaanku juga ya, mohon maaf ya Mbak Tarman, aku juga curiga kalau memang betul yang diberikan itu adalah 3 miliar, biasanya kan orang ingin menunjukkan pride-nya, kebanggaannya. Kenapa nggak uang tersebut dijajarkan? 3 miliar begitu kan pasti akan ngebuat kebanggaan, karena ya pernikahan suka tidak suka begitu ya, adalah momentum juga untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Ya, like or dislike itu adalah yang terjadi di masyarakat. Kalau secara pribadi aku ngerasa memang kayak ada yang janggal, dan apakah aku percaya dengan statement dari Danur Suprapto, kuasa hukum dari kedua mempelai pengantin ini, agak sulit dipercaya 100% kalau tidak ada keterangan langsung dari kedua belah mempelainya. Bisa aja kan mungkin istrinya datang menunjukkan, ini loh uang 3 miliarnya beneran sudah saya dapatkan. Terus menunjukkan ke media bahwa tidak betul loh bahwa suami saya itu kabur. Karena takutnya bagaimana mungkin keluarga, tetangga jauh, aku lihat di sini kerabat yang banyak menyuarakan bahwa itu adalah dugaan penipuan, kan itu juga pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin dong kalau ada asap tapi nggak ada api. Tetapi sekali lagi ini sudah diklarifikasi dari pihak keluarga besarnya mempelai pengantin bahwa berita yang beredar itu adalah bohong. Ya, hak kalian percaya atau enggak. Buat aku pribadi, aku masih curiga dan ragu-ragu apakah statementnya betul atau tidak. Biarlah waktu yang menjawab nanti apakah betul Mbah Tarman itu menyatakan hal yang sebenarnya dalam prosesi akad nikahnya, atau ternyata itu semua hanyalah manipulasi dan juga penuh kebohongan. Kita lihat nanti teman-teman. Kalau ada update terbaru, kabari ke sosial mediaku, baik di Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.